Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh dan kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah. Marilah kita tidak ada janji yang memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan iringan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban, baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada sesama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam minggu yang telah lalu kita telah mendiskusikan beberapa hal tentang faktor-faktor penyebab kenakalan anak-anak remaja. Yang sudah kita diskusikan adalah pertama adalah faktor kemiskinan, faktor diskriminasi antara ayah dan ibu, faktor perceraian, waktu senggang yang menyita masa anak remaja, teman yang jahat dan pergaulan yang bebas, dan buruknya perlakuan orang tua terhadap anak, filosofis dan umum, pengangguran, kelelahan orang tua terhadap pendidikan anak, dan yang terakhir pada pagi hari ini adalah yang menyebabkan anak-anak kita nakal atau remaja kita nakal, di antaranya adalah bencana keyakinan. Apa itu yatim? Yatim itu adalah seorang anak ditinggal wafat oleh ayahnya dan anak itu belum dewasa. Anak yang begini, kehilangan kasih sayang seorang, kehilangan perlindungan, tidak sebagaimana anak-anak yang normal. Kalau anak-anak yang normal ada sesuatu, anak mengadu kepada ayahnya, ayahnya melindunginya, ayahnya memberikan ketenangan dan ketentraman. Kadang-kadang kita dengar ayah di dekatnya, kemudian diarahkannya sehingga benar-benar anak itu merasa damai di bawah naungan kasih sayang kedua orang tua. Ayah meninggal. Bayangkan bapak-bapak ibu, ayah meninggal padahal dia ini masih kecil. Kalau anak yatim dibiarkan tidak terus, tidak dikelola, kecukupan dan kebutuhannya tidak dipenuhi, berapa banyak anak-anak itu karena salah terus menjadi anak yang nakal. Karena itu Islam menganjurkan umat Islam agar supaya memperhatikan anak-anak itu. Beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW berbicara tentang anak yatim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 200 Allah berfirman,
Kul islahul lahum, kamu mencukupi kebutuhan mereka secara takut adalah merupakan kebaikan. Wa in tukhalifuhum, dan apabila kamu mempergauli mereka, fa ikhwan, maka sesungguhnya anak-anak yatim itu adalah saudara-saudara muslim. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun kepada anak-anak yatim itu jangan kamu berhenti. Kemudian dalam surat Al-Mu'min yang sering kita dengar, awaital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah kamu tahu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Itulah orang yang berarti anak yatim, mentelantarkan anak yatim. Juga Allah berfirman dalam surat An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu memakan api neraka di dalam perut mereka. Puasa yaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidayni ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Wa bidil qurba, dan berbuat baiklah kamu kepada saudara dekatmu. Wal yatama, dan berbuat baiklah kamu kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Wal jari junub, dan juga tetangga jauh. Wassahibi bil janbi, dan teman sejawat. Wabnis sabil, dan ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kepada budak-budak yang dijanjikan untuk dimerdekakannya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang congkak sama. Ayat ini menjelaskan kepada kita, setelah Allah memerintahkan kita untuk bertauhid dengan benar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik. Pertama adalah kepada kedua orang tua kita, saudara dekat kita, jangan kepada anak-anak yatim, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil. Semuanya itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36 ini, karena ini ada di tengah-tengah masyarakat dan kita harus peduli terhadap orang-orang ini, termasuk di dalamnya adalah kepada anak-anak yatim. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW bersabda, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim yuhsanu ilaihi, wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatim yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah itu adalah rumah di mana anak yatim itu diperlakukan dengan baik, dipelihara dengan baik, dididik dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimin, dan sejelek-jelek rumah orang itu adalah di mana rumah itu ada anak yatim, tetapi yuhsanu ilaihi, anak yatim itu diperlakukan tidak. Jadi memelihara anak yatim sebetulnya adalah
tentu di dalam keluarga pertama sekali adalah yang dekat. Pasti asuhan anak-anaknya, tapi bukan hanya sekedar untuk memberikan makan dalam arti kata kebutuhan jasmaninya, tapi juga kebutuhan rohaninya, kebutuhan pendidikan mereka, dan kebutuhan yang lain yang dibutuhkan oleh anak-anak yatim, sehingga anak yatim nantinya menjadi anak yang dewasa, yang saleh. Letakkan tangannya di atas kepala anak yatim dengan sepenuh kesayangan. Rasulullah mengatakan, "Mutaballahu lahu fi kulli syahratin marrat ala yadihi hasan." Maka Allah akan mencatat setiap helai rambut yang diusap dengan tangannya hasan. Satu helai rambut dianggap merupakan kebaikan. Dan kadang-kadang usap, oh senang sekali anak-anak di sana. Rambut yang dielus oleh kita, setiap helai rambut merupakan hasanah, merupakan satu kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man qabada yatiman bainal muslimin ila ta'amihi wa syarabihi." Barang siapa yang membantu anak yatim di antara kalangan orang-orang Islam, memberikan makannya, memberikan minumnya, hatta yughniyahum Allah Ta'ala, sehingga dia mempunyai kemampuan, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan, aujaballahu ta'ala lahul jannah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan surga, illa ayya'mala dzamban la yaghfara, kecuali apabila dia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Dirawatnya dengan baik-baik, dididiknya dengan baik-baik, sehingga anak itu bisa mandiri, dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian mentakdirkan anak itu menjadi anak yang baik dan anak yang saleh. Maka orang yang memberikan bantuan itu, Allah memberikan pahala jannah yang besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim hakan." Saya dengan orang yang mengkafirkan, memelihara, mendidik, mengarahkan anak-anak, hakan seperti itu. Wa asyara bis-sababati wal wusta, wa farraqa bainahum. Kemudian Allah mengisyaratkan jalan penunjuknya dan al-wusta, dan jalan tengah. Farraqa bainahum, dan merenyahkan seperti itu. Artinya bahwa orang yang memelihara anaknya, mendidiknya, mengayominya, menyayanginya, akan hidup bersama Rasulullah SAW berdampingan nanti kisah. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rajulun yashku qaswata qalbihi. Suatu hari ada seseorang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengadu hatinya keras. Saya melihat dia keras. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang, atau wa'iyyan ataku waktu terik hajat, kamu mau, kamu sudah, hatimu akan menjadi lembut, kamu sudah, kebutuhanmu itu akan cukup.
Kemudian Rasulullah selanjutnya mengatakan kepada orang itu, irham al-yatim, irham al-yatim, sayangi anak, hatimu akan menjadi lembut, kebutuhanmu akan mencukupi oleh Allah. Irham al-yatim, sayangi anak, wamsah rasa, usah itu kepalanya, wa at'imhu min ta'am, beri makan dan makanan yang maka hatimu akan menjadi lembut, waktu terhajat dan akan mencukupi kebutuhan oleh Rawahu Tabrani, hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi orang yang memelihara anak-anak, mendidiknya dan mengarahkannya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala keutamaan yang besar. Hati kita menjadi lembut, kemudian segala hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janji Rasulullah. Harusnya berapa banyak anak-anak yatim ketika itu sudah didiknya dengan baik oleh mereka. Dalam kehidupan saya ini, ada yang sudah besar, ada yang menjadi kepala ada yang menjadi kepala. Saya kepada salam bagaimana kita tahu yang menjadi kepala presiden tidur di panti asuhan, terkejut siapa pakai pakaian dinas, siapa saya turun mantan saya harus tahu apa yang menentukan untuk anak-anak kita ini. Ya Allah, begitu mereka itu dulu dididik anak-anak, sekarang sudah menjadi besar, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih mengingat lembaga yang mendidiknya, yaitu panti asuhan, kepada orang tua yang dahulu mendidiknya sehingga dia menjadi dewasa, menjadi orang yang terpandang. Tapi kalau salah urus diterlantarkannya berapa banyak anak-anak yang menjadi nakal dan minta maaf. Ada orang yang mau untuk mendidik anak yatim, tapi dibelokkannya menjadi akidah yang berbeda dengan akidah Islam. Hati-hati kalau tidak kita pakai. Bapak-bapak ibu, inilah faktor suku di mana anak-anak kita menjadi nakal, remaja-remaja kita menjadi nakal, faktor suku. Tetapi ketika kita memperhatikan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah, bagaimana membimbing anak-anak kita sebagai pendidik dan orang tua, insya Allah kita menjadi anak-anak yang selamat dan menjadi anak yang soleh, tentunya harapan keluarganya, harapan bangsa dan harapan. Insya Allah sebentar lagi kita akan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ada 3 persiapan penting. Pertama adalah persiapan iman dan keikhlasan. Yang kedua adalah senang gembira bulan puasa akan datang. Sebagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhum senang kalau bulan puasa itu gembira. Tetapi sebaliknya ketika
bulan puasa akan habis, mereka bersedih mencucurkan air mata. Apakah saya masih bisa bertemu di Ramadan yang akan datang? Sehingga Rasul mengatakan, yang kedua, dalam persiapan kita harus mensucikan diri kita dengan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa. Kita akan masuk ke dalam bulan suci. Kita usahakan diri kita juga bersih. Hak-hak orang lain kita selesaikan dengan baik. Kalau kita salah, kita minta maaf sebagai sesama Muslim atau hak sesama manusia. Untuk apa? Agar tidak menjadi beban di dalam diri kita, sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan kita tenang, kita tenang. Kemudian yang kedua adalah persiapan fisik, menjaga kesehatan. Maaf dalam keadaan seperti ini, yaitu virus corona yang melanda dunia ini, maka mudah-mudahan kita dapat menjaga sebagaimana dikatakan sudah beberapa kali sebelum mendengar ini, untuk kita tetap beribadah, bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa kita menjaga diri kita sesuai dengan protokol kesehatan. Antaranya cuci tangan tadi, jaga kebersihan, makan yang baik, kemudian jangan lupa untuk menggunakan masker. Itu mimbar al-istighfar, yaitu beristighfar. Jadi kita tawakkal kepada Allah benar, tetapi tawakal harus didahului dengan ikhtiar. Kemudian yang ketiga adalah persiapan ilmu, di mana bulan puasa Ramadan kita akan bermakna ketika kita melaksanakan bulan Ramadan ini dengan ilmu pengetahuan. Kita kaji terus, kita ulang-ulang kembali tentang ilmu berpuasa, amalan-amalan puasa dilaksanakan, kepedulian sosial di dalam bulan Ramadan kita kerjakan secara teknis. Dalam keadaan seperti ini kita yang ini saja barangkali pada pagi ini. Selamat menunaikan ibadah puasa beberapa hari yang akan datang, dan juga kami titipkan anak-anak kita di atas pundak kita untuk dirawat, dididiknya dengan baik, karena anak-anak kita merupakan aset kita, aset dunia dan aset akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.